Tapi boleh nggak seorang mursyid Naqsyabandi melakukan tajdid di zawiyah dia? Boleh. Maka Syekh Nazim Haqqani melakukan itu, lalu diserang oleh ulama Libanon. Ya, diserang oleh ulama-ulama Turki sebagian, ulama-ulama Suriah sebagian. Syekh Nazim Haqqani. Ya, kalau saya memahami, beliau mengambil yang lebih universal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa tasharrafa bi khidmati Syekh Amir Kulal. Sebelum meninggal, Imam Baba Samasi pesan, ini anak spesial, kamu didik. Maka ketika pulang ke Bukhara, kakeknya membiarkan Imam Bahauddin untuk meneruskan belajar kepada khalifahnya. Jadi di dalam ini, maaf nih, ini jangan salah paham antum ya. Ini bukan khalifah negara Islam, bukan. Khalifah dalam makna harfiah. Khalifah makna harfiah berarti pengganti. Ya. Pengganti guru atau asisten guru atau orang yang diangkat guru, itu namanya khalifah. Ya. Khalifahnya Imam Baba Samasi adalah Imam Amir Kulal. Imam Amir Kulal lalu laqanahu dzikra, mengajarkan dia zikir, wa amarahu bil mudawamah ala dzikri kalimat tauhid dzikran nafi wal itsbat. Lalu zikir yang diajarkan oleh Amir Kulal adalah zikir la ilaha illallah, disebut zikir tauhid atau disebut juga dengan zikir nafi dan itsbat. Zikir tauhid dan zikir nafi dan itsbat. Namun dibacanya bukan keras, dibacanya sirran. Di antara semua muridnya, Imam Bahauddin lah yang disuruh membacanya sir. Sedangkan murid yang lain diajarkan jahar. Itu sebabnya setiap ba'da sholat, apabila Imam Amir Kulal zikir jahar, Imam Bahauddin keluar dan zikir sendiri. Dan dia zikir la ilaha illallah sendiri. Dia tidak suka zikir keras. Hati dia terlalu lembut untuk zikir keras. Ya. Beda dengan hati kita. Hati kita ini masih perlu dikerasi. Benar nggak? Ya. Tanya Buya Aldomi sekarang. Kalau nalkin tarikat saman pun zikirnya lembut. Ya. Zikir saman yang aslinya keras sekarang mulai lembut. Ya. Alhamdulillah. Wa ma kana yazkur jahran wa lam yakun didda dzikr jahri was sama. Beliau tidak menolak sama itu wirling seperti yang dilakukan sama Dato Dodo itu loh. Ya muter-muter itu nggak ditolak sama beliau. Tapi beliau tidak melakukannya. Maka Naqsyabandi yang asli, yang murni tidak melakukan itu. Tapi boleh nggak seorang mursyid Naqsyabandi melakukan tajdid di zawiyah dia? Boleh. Maka Syekh Nazim Haqqani melakukan itu, lalu diserang oleh ulama Libanon. Ya, diserang oleh ulama-ulama Turki sebagian, ulama-ulama Suriah sebagian. Syekh Nazim Haqqani. Ya, kalau saya memahami, beliau mengambil yang lebih universal. Ingat, whirling atau tari itu bukan tasawuf. Itu seni bertasawuf. Seni bertasawuf, ya. Sama. Tidak ada pakaian khusus sufi. Tapi sufi biasa senang pakai baju tertentu. Ini sore ini lagi pakai baju sufi kita. Ya Buya Alda ya. Karena nyambut orang yang habis ketemu Nabi Allah Khidir ya. Tadi itu saya mau pakai kopiah hitam. Tiba-tiba habis diterapi oleh Bang Halim, muncul wajahnya Buya Asfi ya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Selamat halu katanya. Apa kata beliau? Nahnu ma naf'al hadzal amr. Kami enggak suka zikir keras. Kami tidak melakukan zikir keras. Kami tidak melakukan whirling. Tapi kami la nunkirhu, tidak mengingkarinya. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Karena beberapa cabang dari Khalidiyah terlalu keras terhadap
orang yang melakukan itu dan itu tidak elok, biasa aja. Ya, kita biasa aja kalau ada orang zikirnya jingkrak-jingkrak. Ya, sampai sekarang di Mesir, di Aljazair, di Maroko, di Tunis, di Sudan, itu zikirnya masih ada yang zikir keras, bahkan berdiri. Di Sulsel, Sulawesi Selatan itu masih pakai tepuk-tepuk, bahkan berdiri masih ada. Ada orang Sulawesi, ya, dan itu biasa aja, nggak ada masalah. Ya. Itu bukanlah tasawuf, itu cuma teknik-teknik yang ditemukan oleh para sufi. Tapi itu bukan tasawuf secara umum, itu penemuan beberapa mursyid. Maka ketika mereka menemukan itu, mereka melakukan itu, disebut wujudan. Dan masing-masing syekh beda rasa dan tidak ada masalah, ya. Waqad kana Syekh Shah Naqsyaband yunaffidh kulla amrin ya'muru bihi shaykhu ra'san wa biddiqqatin wa yajid syarfan 'aziman fi khidmatil makhluqat kulliha bi ikhlasin fi sabilillah. Jadi beliau itu apa yang diperintahkan gurunya dikerjakan dengan betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Kuntu atanabbah li kulli hadithin hawli fa usarru in kana muta'alliqan bi hadha at-tariq al-ma'nawi wa ahzan kathiran in kana ghairu dhalik. Ya. Wa ba'da an wasala Syekh Naqsyaband ila darajatin min an-nadji kallafahu Amir Kulal bi tarbiyati ibnihi Amir Burhan liyara insara ahlan lil irsyad. Jadi perhatikan, Imam Amir Kulal setelah melihat ada cahaya melimpah dalam kolbu Imam Syekh Naqsyabandi muda, maka beliau titip, ini anak saya namanya Burhan, tolong kamu didik. Jadi sengaja murid diserahin ke murid. Untuk apa? Liyara insara ahlan lil irsyad. Dilihatlah sekian bulan, sekian tahun, apakah betul Syekh Naqsyaband dia berhak, emang mumpuni untuk ngajar, jadi seorang mursyid. Nah, jadi nggak langsung diangkat. Ini yang tepat caranya. Ini yang tepat caranya. Jadi dilatih dulu, disuruh dulu gimana caranya didik murid. Nah, itu yang disebut khalifah. Walaupun tidak dilafazkan, tapi ketika ada guru mengatakan, ini didik ini, itu berarti dia sudah diangkat jadi khalifah. Itu lebih mahal daripada aku angkat aku jadi khalifah tapi nggak ada satu murid pun dititipin ke dia. Ya, gitu. Dan itu disadari oleh Imam Abdurrahman Al-Jami, seorang yang nulis revisi ulang terkisah daripada Laila Majnun. Ya. Beliau punya kitab juga judulnya Nafahat. Nanti silakan dicari ya, Nafahat Sidi Syekh Abdurrahman Al-Jami. Fa'adraka Amir Kulal rahimahullah bulugha Syekh Naqsyaband martabah 'aliyah fi hadha at-tariq wal qudrah 'ala as-sumu fil maratib faqala lahu ya waladi. Jadi setelah terbukti Imam Bahauddin memang nurnya melimpah, tidak hanya untuk dirinya tapi melimpah kepada murid-muridnya, maka ini coba lihat, guru itu boleh dipanggil ayah, boleh dipanggil abah, boleh dipanggil baba, boleh dipanggil bapak, boleh dipanggil apa lagi, buya, artinya sama semua itu. Buya, sama semua itu artinya. Abati sama juga. Abati artinya apa? Jadi abah, abati, abuya, babe. Emang babe masuk situ? Enggak lah, nggak masuk lah. Inni kuntu bimujibi amri bab Muhammad baba fi haqqika. Ya. Kama anni bazaltu judi fi tarbiyatika kadzalika la taqsur anta fi tarbiyati waladi Bahauddin fa fa'altu ma umirtu. Ya. Thumma asyara ila sadrihi syarif fa qala, ini panjang cerita beliau ya.
Faqad afraqtu nidar al-fal li'ajlika fataghallas ta'ir ruhanati min bidatil bashariyah lakin baza hammatika 'ala tayran fa'ajastuka al-an an tatufa bi fil buldan fa idza wasala ila mashamika ra'yat al-ma'arif fatlubha minhu wa la taqsur fi amri talab bi mujibi himmati. Jadi kan beliau ini dititipin oleh Baba Samasi, diibaratkan seperti bit telur, tolong diangkremin. Tolong diangkremin, tau angkremin nggak? Diperem, diparam, itu bahasa orang Minang itu. Diangkremin kata orang sini, ya. Kalau ayam sering keluar, masuk angin nggak telurnya? Maka salah satu adab mimpin suluk itu nggak nerima ceramah. Itu yang saya terima dari guru saya. Saya nggak tahu kalau guru lain-lain. Kecuali di dalam itu, kecuali di tempat itu. Atau dia tuker-tukeran nama mursyid yang lain, silaturahim. Tuan Syekh, tolong dong doain tawajuhin murid saya. Ya. Syekhnya punya adab juga. Kalau gitu, ente juga ke tempat aneh. Tuker-tukeran lah, itu sudah terjadi dari dulu. Kita rindu itu terjadi lagi ya. Guru-guru nggak ada angkuh-angkuh sama syekh yang lain, tapi mereka saling berbagi. Nah, kita memimpikan itu terjadi kembali insya Allah ya. Insya Allah kalau suraunya jadi cepet. Kalau nggak jadi yuk kita tetap zikir terus kok. Emang zikir berdasarkan antum dengan surau. Ya, wa ardullahil wasi'ah. Bumi Allah luas. Ada surau nggak ada surau, zikir ya. Repot-repot amat ya. Tapi kalau mau lebih terkondisikan, ayo silakan. Itu surau antum, bukan surau aneh itu. Ya, bukan surau saya. Saya pun nanti wakaf di situ. Ya, insya Allah satu rumah saya wakaf nanti di situ. Insya Allah.